Do I have your attention now? Aloha, iya. Sekarang ada satu pertandingan yang menarik untuk dibahas previewnya, yaitu UCL. Ada Munchen lawan Barcelona. Nah, ini dia yang partai yang paling ditunggu-tunggu karena kita tahu semua Barcelona banyak beli pemain dan labelnya semua kelas atas. Dan ada satu Lewandowski, sang mantan yang akhirnya akan kembali langsung menghadapi klub yang sudah dia berikan banyak piala bertahun-tahun. Sementara Munchen juga dengan banyak eksperimen yang dilakukan, baik dari formasi, dari penempatan pemain, dan juga dari cara bermain dari Nagelsmann. Ini akan menjadi menarik. Nah, dari Munchen dulu gue mau bahas. Dari Munchen ini kita tahu semua lah, di UCL dia melawan Inter Milan menang meyakinkan, tapi itu pun Inter Milan gak ngasih perlawanan yang sepadan. Mereka cuma menunggu di babak sendiri dan incer counter attack. Sangat jarang memberikan ancaman ke Munchen. Jadi gue bilang Munchen tidak teruji sama sekali di match itu walaupun mereka menang. Dan peluang yang diciptakan oleh Munchen pada saat melawan Inter di UCL terakhir itu juga ya peluang yang biasa banget lah ya. Lebih banyak incer serangan cepat lewat kecepatan wingernya Sané dan si Coman. Terus banyak shooting luar kotak dari si Kimmich. Dan ada kombinasi play 1-2 sentuhan yang bisa membuahkan gol kemenangan di gol keduanya. Sisanya mereka lebih banyak possession ball dan delay tempo begitu mendapatkan bola dari lawan. Nah, jadi sekarang mereka akan ketemu Barca. Barca yang di bawah Xavi ini banyak pemain bagus karena dia diberikan keleluasaan buat beli pemain, dan ini akan menjadi ujian bagi keduanya menurut gua. So, Nagelsmann pasti akan menurunkan pemain terbaiknya. Entah dia bermain 3 center back lagi di belakang, ataupun bisa memainkan Goretzka dari awal karena Sabitzer itu main jadi starter di pertandingan perdana UCL. Dan di depan itu pasti gak akan berubah, masih akan ada Mane, terus ada si Sané, dan juga bisa Gnabry mungkin kalau gue jadi Nagelsmann, bukan Coman. Diberikan pergantian lah. Sementara Müller masih di belakangnya Mane ya. Nah, tapi gue bilang problemnya Munchen ini ada di pada create chance mereka yang masih belum begitu meyakinkan lah gue lihat ya. Karena pertandingan mereka itu cenderung lebih datar-datar aja, flat, alurnya membosankan, ya setengah membosankan lah. Memang mereka passing gamenya jalan, tapi gue melihat lebih kurang atraktif lah. Mungkin karena memang mereka mainnya belum all out kali, bisa aja begitu. Ntar kalau dalam tekanan ketemu lawan yang sepadan bisa aja mereka lebih ganas dari yang sekarang ya. Mungkin gue asumsinya seperti itu dulu lah, karena Munchen ini kan di setiap tahunnya di UCL selalu menjadi kandidat juara ya. Nah, semoga mereka bisa memberikan permainan yang lebih atraktif dari yang sekarang lah. Karena sejauh ini gue melihat Munchen masih belum mengeluarkan kemampuannya 100% ya. Jadi ya kita lihatlah seperti apa. Apakah mereka mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Sekarang tergantung dari Barsanya. Apakah mereka bisa memberikan perlawanan yang lebih bagus daripada Inter supaya memberikan pressure ke Munchennya agar mereka bisa bermain lebih all out, dan itu akan menjadi seru bagi penonton netral. Nah, gua ke Barca sekarang. Barca ini di pertandingan terakhir di Liga Spanyol mereka membangku cadangkan pemain kuncinya, pemain lapisnya dikasih main, dan terbukti begitu pemain lapis yang main, mulai dari si Depay, terus si Busquets, si apa lagi itu, pokoknya pemain lapis lah. Mereka kurang bisa bermain
bagus seperti Barca yang dikenal selama ini, sirkulasi bola cepat dan create chances yang dominan. Nah, Xavi ini memang di bawah Xavi, Barcelona sepertinya mempunyai dua sisi berbeda, di mana dia pada saat memainkan pemain anak emasnya lah ya, bisa dibilang anak emasnya La Masia atau seangkatan dia kayak Busquets, Sergi, seperti itu, terlihat permainan Barcelona ya masih kurang meyakinkan, masih belum seperti Barcelona yang seutuhnya. Tetapi pada saat dia menurunkan pemain yang di posisinya terbaik kayak De Jong di tengah jadi starter, lalu Lewandowski di depan, terus ada si Araujo. Nah, di situ permainan Barcelona jauh lebih bagus, jauh lebih mengerikan dan menciptakan banyak peluang dan lebih atraktif mainnya. Nah, sekarang Xavi mau pilih yang mana? Apakah dia, yang jelas gue pasti yakin dia menurunkan pemain intinya karena dia udah istirahatkan di laga terakhir, itu jadi cerminan bahwa pemain-pemain ini akan bermain lawan Munchen. Nah, ini akan jadi ujian pertama buat Xavi. Bisa nggak dia membuat skema dengan pemain yang bergelimang pengalaman dan skill ini untuk bisa bermain bagus dan bisa menekan, memberikan pressure sama Munchen? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena gue bilang di tahun ini Xavi dengan diberikan banyak keleluasaan untuk memilih pemain, diberikan dana pada saat Barcelona banyak yang hujat, mereka krisis finansial kok bisa banyak pemain yang datang sih, bla bla bla, dan dia belum bisa memberikan trofi satu pun di tahun ini. At least La Liga itu harus bisa Xavi dapatkan. Gue bilang Xavi itu harus dipecat karena itu sama sekali tidak bisa diterima alasan apapun. Nah, jadi gue bilang itu kalau dari pemain-pemain yang diturunkan, honestly gue bilang Alonso sangat berpeluang main di back kiri karena dia menjadi pesaingnya Alba di situ. Alba udah lelet dan tidak sebagus Alba pada saat usia mudanya, jadi Alonso bisa di situ. Di back kanan mungkin bisa Sergi, gue sih taruh Sergi ya, bukan Koundé, karena gue bilang Koundé walaupun lumayan bagus jadi back kanan, tapi gue bilang dia lebih cocok, itu lebih proporsionalnya jadi center back duet sama Araujo, karena Koundé bisa bangun serangan, bisa build up ke depan. Nah, di situ kalau dia yang bisa build up, Araujo yang bisa cover di belakang zonanya itu. Nah, jadi duet mereka ini saling mengisi satu sama lain. Kalau si Koundé di kanan, dia bisa maju bantu serangan, tetapi ya gue bilang gue kayak kurang enak aja gitu. Gue pengennya lihat si Koundé itu main di tengah, lebih proporsional aja gitu ketimbang di back kanan. Nah, kalau di tengah gue bilang Frenkie de Jong itu layak menjadi starter ya, mengisi posisinya DM seperti di posisi Busquets. Nah, Pedri udah pasti main. Terus kalau satunya lagi tuh ya Kessie lah, bisa Kessie. Maksudnya Kessie yang jadi DM di belakang. Nah, De Jong dengan pergerakan koordinasi tubuhnya yang menarik lawan untuk ngikutin dia dan dia bisa kasih end passing ke depan, itu akan sangat berguna. Lalu ada Pedri yang jadi kreatornya. Nah, jadi tiga ini Kessie, De Jong dan Pedri, gue bilang menjadi trio yang cocok lah di tengah. Busquets kalau ditaruh dari jadi starter main lawan Munchen akan sangat beresiko. Kenapa? Karena dia sudah lelet, sudah lambat. Pada saat Barca kuasai possession ball misalnya, hilang bola di depan, Munchen dapat counter lewat winger cepatnya Sané dan Gnabry, itu akan sangat berbahaya. Busquets sudah tidak mempunyai speed seperti 10 tahun yang lewat, dan itu akan bisa dimanfaatkan celahnya oleh Munchen di situ. Jadi gue bilang jangan taruh Busquets, Xavi please, karena itu akan menjadi titik lemah pada saat kena counter attack. Tahu sendiri Munchen punya winger yang cepat, punya speed. Nah, jadi gue taruh Kessie dan De Jong. Di depan Lewandowski udah pasti main, terus Dembele seperti biasa dari sayap, dan Ansu Fati gue bilang layak dijadikan starter ketimbang Rapinya. Ya, walaupun Ansu Fati ya mainnya masih belum begitu top lah ya, tapi ya anak ini masih muda dan berbakat, jadi ya
bisa menjadi warna tersendiri pembeda di lapangan kalau dia lagi on fire. Say goodbye to the other side.